siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Iya, masih semangat toh? Masih. Kabarnya sehat? Sehat. Ya, terima kasih. Siang hari ini ternyata anak-anak kelas 11 PKM-nya semangatnya luar biasa. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Ketua kelas, dimohon kesediaan untuk mengangkat doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara iman katolik yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu terhadap kami. Engkau telah menjawab kami dan menuntun kami dari pagi hingga saat ini. Kami dapat berkumpul di lembaga ini dengan keadaan baik-baik saja. Berkatilah kami ya Bapa, agar kegiatan yang akan kami laksanakan ini berjalan dengan lancar dan baik. Semua doa dan permohonan ini kami serukan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, silakan duduk kembali. Masih, Ibu. Terima kasih Ketua kelas sudah bersedia memimpin doa kita pada siang hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran. Saya tanya kembali Ketua kelas, berapa orang yang tidak hadir? 4 orang. 4 orang. Alpa sakit atau izin? 1 sakit, 2 orang tidak ada keterangan. Oh iya, 1 sakit, 2 orang tanpa keterangan. Ya, baik. Anak-anak, saya minta semua persiapkan diri dengan baik, duduknya yang rapi, sehingga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Kompetensi dasar kita hari ini menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran ini dan mengamati video tentang teks prosedur, peserta didik diharapkan mampu menentukan struktur teks prosedur yang pertama. Yang kedua, setelah mengamati video teks prosedur, peserta didik dapat menemukan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Dan yang ketiga, setelah mengamati video tentang teks prosedur, peserta didik dapat menyimpulkan teks prosedur dengan benar. Sudah paham? Sudah. Ya. Nah, pada pertemuan kali lalu kita sudah membahas tentang apa itu ciri teks prosedur, apa itu pengertian teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Alvin, silahkan. Teks prosedur adalah teks yang menyajikan bagaimana cara pembuatan suatu karya. Iya, teks prosedur itu teks yang menyajikan tentang suatu prosedur untuk melakukan suatu karya. Betul sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk Alvin.
Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahap untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur itu teks yang berisi tentang suatu tahap, langkah-langkah atau cara dalam melakukan sesuatu. Iya, bagus sekali jawabannya. Tadi saya lihat di mana yang angkat tangan? Ya, silakan. Teks prosedur adalah teks yang membuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa dengan langkah yang dilangkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Iya, betul sekali. Kita tepuk tangan dulu. Iya, anak-anak. Tujuan dari kita mempelajari materi teks prosedur untuk memberikan pemahaman atau memberikan informasi kepada pembaca tentang cara melakukan atau membuat sesuatu. Sudah ingat? Jadi kita tidak hanya asal mempelajari teks itu, tetapi itu tujuannya seperti yang tadi dikatakan, untuk memberitahukan kepada pembaca cara, langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Jadi manfaat dari teks prosedur. Nah, anak-anak, Ibu minta kalian perhatikan, di sini ada video teks prosedur. Tolong diamati dengan serius ya. Lihat judulnya tentang cara Channel menanam Menit kembali lagi dengan informasi mengenai tanaman sirih, khususnya agar tanaman sirih cepat berbuah setelah ditanam antara 0 sampai 6 bulan usia tanam. Pernahkah Anda jalan-jalan ke pasar-pasar di tanah timur dan iseng-iseng tanyakan harga buah sirih? Harganya sungguh fantastis. Di musim paceklik, buah sirih harganya nyaris setara 1 kilogram beras karena hampir mencapai Rp10.000 per 4-5 buah sirih. Luar biasa bukan? Inilah alasan mengapa saya kemudian tertarik untuk budidaya tanaman buah sirih dalam jumlah yang lumayan banyak. Untuk diketahui, sirih merupakan tanaman rambat yang banyak dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain sirih daun, buah sirih ternyata telah membantu menghidupkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Bahkan dengan budidaya dan berjualan buah sirih saja, ada keluarga yang bisa membiayai sekolah anaknya hingga tamat perguruan tinggi. Meskipun harga buah sirih bervariasi tergantung besar dan panjangnya buah sirih, namun sesungguhnya harga buah sirih relatif stabil, yakni sekitar Rp5.000 per 4-5 buah sirih saat sirih sedang melimpah. Untuk menanam sirih tidaklah sulit alias mudah saja. Namun orang Jawa Timur masih percaya pada mitos bahwa tidak semua orang bisa menanam sirih. Sebab menanam sirih itu hanya orang tertentu saja yang bertahan dingin. Seperti apa ya tahan dingin itu? Saya jadi penasaran. Akhirnya tertantang untuk menanam sendiri, tidak peduli tahan dingin atau tidak. Ternyata tumbuh dengan sangat baik. Yang penting untuk mendapatkan hasil tumbuh yang baik, lakukanlah penanaman saat musim hujan. Percaya, pasti 90% tumbuh. Umumnya penanaman dilaksanakan dengan menggunakan metode stek pucuk, yakni batang sirih dipotong dengan ukuran 35
35 sampai 45 cm dari pucuk. Usahakan agar pemotongan dilakukan di bawah tunas yang sudah memiliki akar. Artinya, jangan potong pucuk yang masih terlalu muda. Kemudian batang sirih yang sudah dipotong tadi ditanam di tanah yang memiliki banyak unsur hara dan lental. Ada yang menanam bibit di poliber, dan bila sudah tumbuh bagus baru dipindahkan ke tanah. Oh ya, jangan langsung menambahkan pupuk kandang atau pupuk kimia setelah melakukan penanaman. Meskipun demikian, dari pengalaman saya, bila setelah setek direndam dulu 1 jam paling tidak dengan perangsang akar, maka akan lebih maksimal tumbuhnya dan tidak layu setelah penanaman. Tidak sulit memelihara tanaman sirih. Pada saat awal. Baik, anak-anak, bagaimana? Setelah mengamati video tadi, ada yang bertanya? Ada. Silakan, nona siapa tadi? Iya, Rara, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara menentukan struktur teks prosedur? Bagaimana cara menentukan struktur teks prosedur? Iya. Silakan, Catherine. Bagaimana menentukan kaidah bahasa dalam video tersebut? Bagaimana menentukan kaidah bahasa dalam video tersebut? Saya menjawab dahulu pertanyaan yang disampaikan tadi Rara. Bagaimana menentukan struktur dalam video tersebut? Nah, anak-anak, pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang identifikasi tentang struktur. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pernyataan umum, yang ketiga ada tujuan, yang keempat langkah-langkah, dan yang kelima itu penutup. Nah, bagaimana supaya saya bisa mengetahui bahwa di video ini kalimat yang mana yang dia termasuk dalam bagian pernyataan umum. Nah, Ibu kasih kata kuncinya di bagian pernyataan umum itu ada kata kunci merupakan, adalah, yaitu. Jadi itu dia menjelaskan tentang apa itu sirih. Sudah? Dan tujuan dari kita menanam sirih untuk apa? Nanti akan disampaikan di dalam video itu. Jadi yang diminta itu kalian harus betul-betul menyimak video itu sehingga kalian bisa menemukan strukturnya di dalam video itu. Lalu yang ketiga tadi, langkah-langkah. Dalam teks prosedur itu kita harus menyusunnya atau menulis, dia harus berurutan. Langkah pertama harus buat apa? Langkah kedua apa? Langkah ketiga sampai pada tahap yang terakhir. Sudah? Sudah bisa? Iya. Dan Ibu akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Catherine, bahwa bagaimana caranya untuk menentukan kaidah bahasa dalam teks prosedur. Nah, seperti kita ketahui bahwa kaidah bahasa dalam teks prosedur itu yang pertama menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah. Kalimat perintah itu harus diakhiri dengan akhiran la, kan, dengan in, sehingga dia muncul kalimat perintah. Dan yang berikut, dia menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan. Jadi semuanya akan ada di dalam teks prosedur. Dia menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan. Misalkan penulis dia tidak menggunakan 1, 2, 3, berarti penulis akan menggantinya menggunakan konjungsi. Misalkan lalu, ada yang bisa lanjut. Kemudian angkat tangan. Setelah itu. Apa?
Setelah itu apa? Selanjutnya ada sesudah itu. Iya, seperti itu. Dan yang terakhir biasanya menggunakan kalimat persuasif. Ada yang tahu apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif. Halo? Hai. Ada yang tahu kalimat persuasif? Pernah nonton iklan? Nah, itu yang namanya kalimat persuasif. Ajakan. Ajakan, kebujukan, rayuan, atau imbauan. Ajakan atau imbauan. Adakah yang menyebutkan contohnya? Misalkan kita mengajak masyarakat untuk menanam sirih. Iya. Kalimatnya bagaimana? Bisa di mana? Ayo, contoh kalimat persuasif. Seperti, ayo teman-teman atau saudara-saudari, mari kita sama-sama membudidayakan sirih agar sirih ini tidak punah dan terus berkembang. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain bisa? Silakan Nona. Ayo kita menanam pohon untuk menyelamatkan bumi. Ayo kita menanam pohon untuk menyelamatkan bumi. Terima kasih. Jadi ingat ya. Jadi kalimat persuasif itu harus ada akhiran la dengan i sehingga dia muncul kalimat perintah. Jadi yang pembaca dia mendengar itu dia tergugah untuk mengikuti atau melakukan sesuatu. Sudah? Sudah. Iya. Baik. Di sini Ibu menyediakan KPD. Ibu bagi untuk setiap kelompok bisa mengerjakan sesuai dengan instruktur yang ada dalam KPD. Jangan lupa tuliskan nama kelompok, lalu hari tanggal. Hari ini ya. Silakan buka kembali YouTube-nya tadi itu, alamatnya di situ untuk silakan kerjakan. Ya, nama kelompok yang ini. Kamu. Maksudnya nama anggota. Silakan. 15 menit dikerjakan. Yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Nah, langsung kerjakan. Kerjakan ini.
dia sudah ada memang namanya pertanyaan. Judulnya apa? Kutip kalimat itu. Kata yang pertama saya sudah ada di baik, ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan. Gimana? Diskusi ya, harus diskusi dengan teman, tidak boleh duduk diam ya. Diskusi. Hai, Janet. Judul ya di luar sampai jelas kan? Silakan buka tadi cari punya kata kerja Indra.
kalimat berikutnya sekali diakhiri dengan akhiranlah dan dengan in. Jadi kalau satu kalimat di dalamnya ada kata misalnya dipotonglah, tanggal, berarti kalian lakukan. Siapa bertanya? Iya, bagaimana? Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Baik anak-anak, ada yang sudah sampai pada tahap menemukan kaidah kebahasaan? Ada yang sudah sampai di tahap itu? Sudahkah? Belum? Iya, cepat ya. Waktu kita tinggal berapa menit lagi? Berdasarkan ulang di dalamnya. Segeralah menanam mulai kelompok di depan. Amankah? Aman? Baik, depan.
prosedur itu, di dalam teks prosedur itu nanti penulis akan menggunakan konjungsi lalu kemudian terus. Jadi itu yang kalian tulis kembali dalam sudah mengerti? Ini bisa ditermasuk dalam kalimat kata kalimat contoh kalimat perintah bersama dalam nama. Di depan kami ada anak-anak bersama. Iya, iya. Harus berdiskusi. Baik. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai silakan cepat sudah kita presentasi. Bagaimana Kevin?
Bagaimana? Sudah? Kesimpulan itu dia memberikan poin penting pada Gimana? Sudah sampai di kesimpulan? Kelompok depan? Dona. Sudah? Di sini sudah? Oke. Kelompoknya Rara sudah? Ayo, waktunya selesai. Kita presentasi. Kita presentasi ya. Baik, anak-anak perhatikan ke sini. Nanti saat presentasi Ibu akan memberikan penilaian. Kelompok yang nilainya bagus dia akan mendapatkan JIS. Misalkan nilainya bagus berarti Ibu kasihnya nilai 100. Jadi itu nanti setelah presentasi baru Ibu kasih. Jadi harus semangat. Masih semangat toh? Silakan Ibu panggilkan dari kelompoknya Arvin. Silakan maju. Dan Ibu ingatkan ketika presentasi, ketika teman mempresentasikan hasil diskusi, anak-anak yang lainnya perhatikan untuk bisa bertanya atau memberikan saran kepada kelompok yang presentasi. Ya, silakan. Maju. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara menanam sirih buah agar cepat berbuah. Dari soal yang dari LKPD yang tadi diberikan oleh Ibu Guru, kita disuruh untuk membuat kelompok, lalu kita menelaah, menemukan kaidah kebahasaan, menulis kesimpulan, dan kita menyajikan laporan dari video yang tadi telah kita tonton. Judul teks video yang tadi kita tonton yakni cara menanam sirih buah agar cepat berbuah. Aspek yang pertama ada struktur.
Dalam struktur terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan dari cara menanam sirih buah agar cepat berbuah yaitu dengan tujuan membudayakan sirih buah adalah untuk membantu menghidupkan perekonomian masyarakat, terkhusus masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah dari cara menanam sirih buah agar cepat berbuah yang pertama, pada saat penanamannya cocok pada saat musim hujan. Yang kedua, saat penanaman kita bisa memotong batang dari sirih yang berukuran 35 sampai 45 cm dan yang sudah memiliki akar pada tunasnya. Yang ketiga, setelah kita potong, kita harus tanam di tanah yang banyak mengandung unsur hara atau tanah yang mengandung yang banyak memiliki unsur air atau yang bisa lembab. Yang berikut, kita tidak boleh langsung menambahkan pupuk kandang atau pupuk organik. Alangkah baiknya kita merendam dulu akarnya sekitar 1 jam dengan perangsang agar akarnya lebih bagus saat ditanam. Yang terakhir, siramlah tanaman sirih tersebut secukupnya. Yang bisa kita lakukan pada pagi hari dan sore hari. Yang berikut, penegasan ulang. Penegasan ulang yang kami berikan dari kelompok kami yaitu segeralah menanam sirih supaya tidak punah. Lalu dalam aspek yang kedua yaitu kaidah. Yang pertama ada kata kerja imperatif. Yang kami pilih yaitu tanamlah sirih buah dan rawatlah sehingga sirih buah tetap dibudidayakan oleh masyarakat Timor. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi daripada teks prosedur tersebut yaitu lalu tanamlah sirih buah di tanah yang banyak mengandung unsur hara. Yang ketiga ada kata teknis. Dari video yang tadi kita tonton ada beberapa kata yang kami ada 2 yaitu musim penceklik dan pupuk kandang atau pupuk organik. Yang berikut ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif dari teks prosedur tersebut adalah siramlah tanaman sirih buah di pagi dan sore hari. Lalu yang terakhir adalah penutupan atau kesimpulan, yakni dengan cara menanam tanaman sirih maka kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur akan terpenuhi dan juga dengan menanam tumbuhan sirih maka akan membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di Pulau Timor, dan juga dengan menjual sirih bisa saya dapat membiayai kebutuhan kita di rumah. Terima kasih. Iya. Tepuk tangan dulu. Mungkin masih ada pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain mengenai presentasi dari kelompok kami. Waktu dan tempat kami berikan. Tadi yang kelas itu kan ada Kalau di air itu bisa memasak kurang lebih 1 jam supaya akar itu semakin kuat. Kenapa kita menaruh di dalam air, di dalam tempat kita? Mengapa alangkah baiknya kita rendam dulu di air dengan perangsang agar akar lebih bagus? Karena jika kita langsung tanam di tanah lalu langsung menanam pupuk maka itu bisa saja sirih tersebut tidak berbuah dengan baik. Tapi kalau kita merendamnya di air dengan perangsang maka akarnya lebih bagus dan otomatis sirihnya akan berbuah dengan baik. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain. Waktunya kami berikan. Iya. Tidak ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak. Iya, kembali ke tempat. Kelompok dari Nona Rara. Silakan. Atau kelompok mana yang sudah siap? Belum. Ayo semangat. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya Claudia Yunita Anggraini mewakili kelompok kami, kelompok 3. Nomor 1.
Nomor 1, telah arah struktur teks prosedur yang terdapat dalam video yang berjudul Agar Siri Cepat Berbuah. Struktur yang pertama ada tujuan. Tujuan agar Siri cepat berbuah yaitu membantu menghidupkan ekonomi masyarakat Timor. Langkah-langkah yang pertama, lakukan penanaman pada saat musim hujan. Kemudian penanaman dilakukan dengan cara stek pucuk. Lalu batang sirih dipotong dengan ukuran 35 sampai 45 cm dari pucuk. Usahakan agar pemotongan di bawah tunas yang sudah memiliki akar. Langkah yang terakhir, sirih yang sudah dipotong tadi ditanam di tanah yang memiliki banyak unsur hara yang lembab. Penegasan ulang yang diberikan oleh kelompok kami yaitu, mari kita membudidayakan tanaman sirih agar bisa membantu perekonomian masyarakat kita. Yang bagian kedua adalah kaidah. Yang pertama, kata kerja imperatif. Lakukan penanaman pada saat musim hujan. Yang kedua, usahakan tanaman dilindungi dulu dengan daun dengan pelepah pisang agar tidak terkena sinar matahari langsung. Dan mencegah penguapan saat panas dan lindungi tanaman sirih dari derasnya air hujan, khususnya saat musim hujan. Yang ketiga, siramlah tanaman sirih seperlunya saja. Jaga kelembapan dan yang kata konjungsi yang kami gunakan di sini adalah kemudian dan lalu. Simpulan atau penutup, sirih ditambah pinang ditambah kapur merupakan suguhan wajib sebagai tanda keramatamahan orang Timor, atau setiap kali berjumpa dengan orang lain pasti yang ditawari pertama-tama adalah sirih, pinang, dan kapur. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya tutup sesi pertanyaan. Iya, silakan kembali. Baik. Setelah kita melakukan diskusi, Ibu akan menentukan di antara berapa kelompok yang nilainya mendapat nilai 100. Jadi saya minta setiap ketua kelompoknya berdiri. Maju dari kelompok 1, maju, Alvin. Terima, langsung balikan ke teman-temannya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta satu orang bisa membuatkan simpulan
kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ayo, angkat tangan. Satu orang. Iya, silakan Alvin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pembelajaran pada siang hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita dapat belajar tentang teks prosedur, mengenai ciri kebangsaan teks prosedur, contoh dari teks prosedur, dan juga struktur dari teks prosedur. Dan juga tadi kita sudah menonton video yang berjudul cara menanam siri buah agar cepat berbuah. Dan tadi kita sudah presentasi bagaimana cara kita menentukan judul dari video tersebut, cara kita menentukan tujuan, langkah-langkah, bagaimana cara kita menentukan kalimat penegasan ulang dari video tersebut. Terus kita bisa menentukan kaidah kebahasaan dari video tersebut, dan juga kita bisa membuat suatu kesimpulan atau penutup. Iya. Jadi dari saya sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi? Iya, Rara. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita belajar tentang struktur teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur ada yang pertama judul, kedua kata pengantar, tiga bahan dan peralatan, empat tahapan proses ditulis berurutan, dan juga ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan meliputi kata kerja imperatif, konjungsi, kata teknis, dan kalimat persuasi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya minta lagi. Halo, perhatikan ibu dulu. Ibu minta satu orang bisa membuat refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Misalkan pembelajarannya menyenangkan atau kurang menyenangkan, silahkan. Dari kelompok depan silahkan buatkan refleksi. Perasaanmu bagaimana hari ini ketika mengikuti pembelajaran kita? Ayo. Halo? Hai. Ya, Mas semangat toh? Masih. Belum kan? Siapa yang bisa membuat refleksi? Di sini? Siapa? Oke, Nona di sana, silakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ada refleksi dari kita semua tentang pembelajaran pada hari ini. Dari saya dan teman-teman semua, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan kami dapat pengetahuan dari cara menanam siri agar siri cepat berbuah, dan kedepannya kami akan menanam siri karena siri adalah bukan makanan tradisional adat yang sering digunakan oleh masyarakat di TTU dan NTT. Sekian dan terima kasih. Tambah satu lagi. Tidak ada lagi? Oke, baik. Dengar baik-baik. Ada PR individu. PR individu agar dikerjakan di rumah. Tolong dicatat ya. Tuliskan satu contoh teks prosedur. Tuliskan satu contoh teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasa. Dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasa.
Sudah? Sudah. Baik. Sekian kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasimu semua, dan kita akan berjumpa kembali pada minggu depan. Dengar? Dengar. Ya. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Satu orang yang berdoa. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam berdoa. Sebelum kita memulai dengan doa, izinkan saya memimpin doa ini secara ajaran Kristen Protestan. Terima kasih Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih kepadamu atas semua penyertaan yang Engkau berikan kepada kami dari awal pembelajaran hingga selesai dengan baik. Sekarang kami akan pulang ke rumah masing-masing dengan Tuhan tuntun dan bimbingan kami supaya kami tiba di rumah dengan keadaan selamat. Semua doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Beri salam dulu.